Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, supaya Engkau boleh ada di tengah-tengah kami, dan boleh menerjemahkan firman-Mu ini bagi kami, supaya kami yang tidak tahu boleh menjadi tahu, kami yang lupa boleh diingatkan, dan biarlah kiranya Tuhan, kami yang tersesat boleh Tuhan bawa kembali ya Tuhan, untuk ada bersama-sama denganmu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau pergi, Engkau boleh ada di tengah-tengah kami, dan pergi nanti bersama-sama dengan kami, ketika kami keluar dan kami mengabarkan siapa Engkau, dan siapa anak-Mu Tuhan Yesus, dan apa yang sudah Dia lakukan buat kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang dimuliakan ya Bapa dari waktu perenungan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jadi kita akan masuk ke dalam 1 Petrus yang tadi kita baca. Kita akan masuk ke dalam pasal yang kedua. Dan kita akan melihat sekali lagi bagaimana caranya kita hidup sebagai orang-orang pilihan Allah. Mungkin banyak dari kita yang pernah pergi ke luar negeri. Ya, mungkin pergi ke negara lain pasti, karena kita sekarang rata-rata dari Indonesia tinggal di Australia, jadi pergi ke luar negeri, dan bukan hanya pergi ke Tasmania, tetapi ke luar negeri, begitu loh, bukan cuma keluar pulau, oke? Tetapi kita melihat bagaimana orang di luar negeri bicara dengan bahasa yang berbeda-beda, dan bahkan ada beberapa terjemahan bahasa Inggris seringkali ke dalam bahasa Inggris, yang sangat asing bagi kita. Jadi contohnya seperti kayak ini. Nah ini saudara-saudara, ini tentunya terjemahan dari bahasa Chinese mungkin ya, tetapi nggak masuk di dalam bahasa Inggrisnya. Maksudnya itu apa? Ya licin, hati-hati begitu ya. Tapi bukan landslide. Atau yang berikutnya. Yap, saudara-saudara, jadi bukannya untuk tuker-tukeran baby diaper, tetapi ini untuk tempat di mana kita bisa mengganti baby diaper maksudnya. Atau mungkin saudara-saudara yang berikutnya, saya kepingin nih contoh-contohnya biar internasional begitu ya, supaya kita supaya kita itu nggak terlalu jadinya pesimis dengan satu culture. Nah saudara-saudara, eating carpet strictly prohibited, maksudnya eating on carpet is strictly prohibited. Dan yang terakhir, saudara-saudara dari Indonesia, ya ini mau Inggris tetapi ternyata nggak cocok. Bagaimana kita tahu kalau misalnya kita tinggal di tempat yang asing? Pertanyaannya, bagaimana kita tahu kalau kita tinggal di tempat yang asing? Dengan penggunaan bahasa yang berbeda-beda tentunya. Seperti kita tahu saat ini, orang-orang banyak menggunakan kata-kata yang berbeda-beda untuk berbagai arti yang berbeda-beda, sesuai dengan keinginan mereka. Jadi, bukannya arti sesuai dengan kamus Oxford, atau mungkin arti sesuai dengan kamus Indonesia, bahasa Indonesia, Badudu, atau siapalah namanya pengarangnya itu dulu, tetapi menurut kehendak mereka sendiri, dan terutama yang paling parah itu adalah bukan menurut apa yang Alkitab katakan. Contohnya, misalnya pernikahan. Salah satu daripada kamus terkenal, yaitu kamus Oxford, akan mendefinisikan sebagai demikian. The legally and formally recognized union of two people as partners in a personal relationship. Jadi, sekali lagi, bukan ditentukan laki-laki dan perempuan, tetapi dua orang. Dan bukan ditentukan di dalam sebuah institusi yang resmi seperti pernikahan, tetapi dikatakan as partners. Partners. Sementara itu, kamus yang lain, Macmillan Dictionary, telah merevisi definisi pernikahan
untuk mencerminkan, boleh dikatakan, perubahan daripada undang-undang yang memperbolehkan perkawinan sesama jenis. Seperti demikian dia katakan, pernikahan menurut Macmillan Dictionary. Dia katakan, the relationship between two people who are husband and wife or a similar relationship between people of the same sex. Dengan klausa yang kedua yang baru ditambahkan. Dan kita tahu, saudara-saudara, penambahan ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan definisi daripada Allah sendiri yang ada di dalam Alkitab. Bahwa pernikahan itu adalah sebetulnya perjanjian atau covenant daripada laki-laki dan perempuan yang sudah ditetapkan Allah, sudah lama sekali, di mana seorang pria dan seorang wanita itu menjadi satu, boleh dikatakan, untuk pasangan seumur hidup. Eksklusif, saudara-saudara, untuk lifelong relationship. Jadi, boleh dibilang kita hidup di dalam dunia yang aneh. Baik kita yang ada di Australia, maupun kita yang ada di China, atau kita yang ada di negara yang asing. Ini semakin jelas bahwa orang Kristen bukannya hanya di negara-negara yang anti-Kristen, yang hidup di dalam definisi yang beda, tetapi orang Kristen yang tinggal di dalam negara yang quote-unquote so-called Kristen, itu juga punya definisi yang berbeda. Jadi orang Kristen hidup sebagai alien, sebagai turis yang ada di dalam dunia ini dengan prioritas dan kualitas dan tujuan hidup yang boleh dikatakan berbeda dengan apa yang dimengerti oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi apa yang terlihat daripada kehidupan yang berbeda ini? Perhatikan dari 1 Petrus. Kita buka lagi 1 Petrus pasal yang kedua yang tadi kita sudah baca. Kita akan lihat dari ayat 11. Kita lihat dari ayat yang 11. Kita baca bersama-sama ya. Karena bahasa Indonesia semuanya sama, jadinya kita akan baca bersama-sama, kecuali LAI yang baru agak sedikit beda, tetapi nggak apa-apa. Saya rasa belum ada yang punya LAI yang baru. 1 Petrus 2 ayat 11. Kita baca ya. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi ayat-ayat ini adalah ayat yang ditulis oleh Petrus 2000 tahun yang lalu, dan ini adalah ayat-ayat yang masih relevan bagi kita sekarang ini. Dan ini sangat relevan sebetulnya bagi kita pada zaman ini. Karena ini membedakan sekali lagi apa yang kita percaya dengan orang-orang asing. Apa yang dikatakan oleh Petrus di sini? Coba lihat lagi. Siapa kamu? Siapa kita? Kita itu adalah alien. Orang asing. Bukannya alien yang ada antenanya 2 begini, bukan. Tetapi alien dalam arti kita orang asing. Kita berbeda, tetapi kita kudus. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dia katakan, coba baca. Jalani kehidupan yang baik sehingga orang boleh mengenali kita sebagai orang yang berbeda. Itu yang dikatakan oleh Petrus. Supaya apa? Supaya kita ada untuk memuliakan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, Petrus membuka beberapa hal yang menjadi pergumulan jemaatnya pada waktu itu, dan juga saya yakin menjadi pergumulan kita pada saat ini. Yang pertama, dia bicara mengenai submission. Submission, dia katakan. Karena kita adalah orang asing, ya, orang asing dengan metode yang berbeda. Jadi metode yang kita pakai di dalam dunia ini untuk mencapai kesuksesan, boleh dikatakan, itu adalah sesuatu yang berbeda dan juga mungkin dianggap aneh. Ya, seringkali di dalam bahasa Inggris disebut penuh dengan oksimoron di dalam bahasa Inggris. Kita mungkin nggak tahu apa arti oksimoron. Itu adalah ungkapan daripada dua hal yang seringkali bertentangan, tetapi menunjukkan apa artinya. Jadi oksimoron dalam bahasa Yunani misalnya, contohnya sharp, dull.
Begitu kita tahu apa artinya. Contoh lain seringkali yang terbalik seperti manis pahitnya, kita sering sebut di dalam bahasa Indonesia seperti itu, begitu ya. Nah, pembacaan Alkitab kita, ini adalah pelajaran yang pertama. Ini adalah pelajaran yang pertama. Bagaimana kita sebagai orang Kristen yang tunduk kepada semua orang, oke? Kita orang Kristen sebagai imamat rajani, tetapi kita tunduk kepada semua orang. Tunduk kepada semua. Bagaimana itu bisa terjadi? Kembali kita lihat di ayat yang ke-9. Kita akan melihat pertama-tama tentang gambaran siapa kita sebagai orang Kristen. Oke, di ayat 9 dikatakan kita adalah umat pilihan, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat milik Allah. Dan kita udah belajar hal itu dari Bruce minggu lalu. Jadi pengertian bahwa kita adalah imamat rajani itu adalah sebetulnya sebuah hak yang istimewa. Oke, hak yang kudus. Dan Petrus di sini meluruskan mengenai pengertian itu dengan katakan apa? Ini loh cara hidup daripada orang-orang yang disebut sebagai imamat rajani. Ayat 13 dia katakan, tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun juga kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Jadi kata Petrus begini, dia katakan, nggak peduli apa otoritasnya, mau besar, mau kecil, di dalam setiap bidang kehidupan, kata Petrus, tunduk. Entah itu kepada anggota parlemen atau polisi, atau parking ranger. Saya dengar di Eastwood cukup ganas sekali parking rangernya, Untuk librarian, untuk yang jaga kolam renang lah dan lain sebagainya, polisi begitu ya. Itu kita lakukan, harus kita lakukan sebagai orang Kristen karena apa? Karena bukannya karena kita takut kalau kita akan didenda kalau kita ngelanggar hal tersebut, tetapi karena Tuhan, kata Petrus. Karena Tuhan. Karena kita mau melayani Dia. Dia adalah Tuan di antara segala Tuan, Master di antara segala Master, dan yang luar biasa ialah Tuhan melihat semuanya itu. Itu yang dia katakan. Tuhan melihat semuanya itu. Bukan hanya tindakan, dia katakan yang dikatakan di sini yang dia lihat, tetapi juga hati, pikiran kita. Dan Tuhan, kata Petrus, adalah Tuan daripada nomor satu kita. Jadi kalau misalnya kita tunduk kepada Tuan nomor satu kita, otomatis juga kita akan tunduk kepada Tuan nomor dua kita. Tuan nomor dua kita itu siapa? Pemerintah, polisi, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana bentuk praktisnya? Kalau kita tunduk, saat kita melakukan itu Tuhan akan mewujudkan tujuannya. Dan kita lihat di ayatnya yang 15. Perhatikan ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya orang berbuat baik. Kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Jadi kata Petrus begini, tunduk dan berbuat baik, itu adalah sebuah kesaksian bagi Kristus. Dan kesaksian ini adalah kesaksian yang efektif. Karena tanpa banyak bicara, kita sedang melakukan sesuatu yang sebetulnya sangat powerful. Dan ini yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Alkitab jarang ya bicara secara jelas, ini yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi di sini jelas. Tunduk dan berbuat baik. Di dalam konteks pemerintahan di sini. Dan kita sebagai orang Kristen, seringkali kita nggak bisa meyakinkan orang tentang apa yang kita percaya. Betul nggak? Seringkali kita kalau misalnya kita membagikan firman Tuhan atau membagikan Injil, sulit sekali ya untuk meyakinkan orang apa yang kita percaya. Bagaimana doktrin kita dan pengajaran kita. Jarang yang langsung share dan langsung berhasil. Mungkin ada beberapa yang berhasil. Namun seringkali orang melihat itu dengan action kita. Dengan perilaku kita. Dan seringkali action itu berbicara lebih kuat dibandingkan dengan kata-kata.
Dan itu adalah kehendak Tuhan. Kalau mau cari apa kehendak Tuhan, itu adalah berbuat baik kepada orang-orang, menyaksikan apa yang kita lakukan. Jadi saudara-saudara, dia katakan dengan begitu, kabar keselamatan Yesus Kristus itu akan semakin banyak didengar. Dan jika kita lihat di ayatnya yang ke-18, perhatikan ayat 18. Kita dapat melihat bagaimana kehendak Allah itu terjadi khususnya kepada kepada slaves, kepada budak. Jadi tidak heran kan, nggak heran kalau misalnya mereka itu harus tunduk kepada majikannya. Tetapi dikatakan di sini bukan hanya yang baik, tetapi juga yang tidak baik. Dan bukan sekedar tunduk dengan terpaksa, dengan kesal, tetapi taat. Dia katakan dengan rasa hormat. Karena dengan begitu, jelas sekali dikatakan oleh Petrus apa? Kita sedang melayani Tuhan. Kita sedang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oke? Faktanya apa? Faktanya ialah ada begitu banyak ya tuan, master yang harsh, yang keras. Oke? Dan itulah yang membedakan orang Kristen daripada orang yang lain. Tuhan ingin melihat suatu perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita. Perhatikan ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi sebuah kesaksian kata Petrus. Sebuah grace, kasih karunia ketika seorang menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Luar biasa ya. Tindakan ini yang seringkali kita anggap sepele, sebetulnya sedang bicara mengenai berita keselamatan. Tuhan betul-betul akan terkesan dengan apa yang orang Kristen lakukan ketika menanggapi tuan atau master kita yang tidak adil, tetapi kita respon dengan cara yang saleh. Gak ada orang lain yang mungkin menyadarinya, tetapi Tuhan tahu akan hal itu. Bagi kita mudah komplain ya. Kita mudah komplain dan mengatakan bahwa ini nggak adil. Atau ini nggak fair. Semua orang kerjakan juga kok, kenapa saya nggak kerjakan juga? Begitu loh. Dan seringkali kita mengatakan bahwa bos kita nggak masuk akal dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa bertahan menghadapi penderitaan yang adil? Oke, penderitaan yang tidak adil, Bagaimana kita bisa bertahan menghadapi penderitaan yang tidak adil? Dan bagaimana kita bisa sabar, boleh dikatakan, untuk terus menjalani penderitaan ini. Dengan melakukan, boleh dikatakan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hal tersebut, di dalam keadaan tersebut. Oke? Tuhan senang ketika kita tunduk dengan segala hormat kepada Tuhan dunia kita. Oke. Lalu bagaimana sekarang hidup sebagai budak yang bebas? Nah, jangan salah arti. Petrus di sini dia nggak berpikir bahwa kita ini sebagai pegawai, sebagai budak kita tidak akan bebas ya. Kita adalah budak yang bebas, kata Petrus. Jadi saya rasa kebanyakan di sini kita adalah budak kerja untuk orang lain, boleh dikatakan. Dan walaupun nggak sepenuhnya free seperti yang dibayangkan oleh orang-orang dunia, atau ingin hidup boleh dikatakan sesuai dengan apa yang kita mau tanpa ada yang membatasi kita, ya, merasa bahwa saya bebas, saya boleh melakukan apapun yang saya inginkan. Alkitab mengajarkan bahwa perbudakan, itu adalah sesuatu yang bukan kebebasan. Perbudakan itu bukan kebebasan. Jadi Alkitab banyak bicara mengenai bagaimana kita diperbudak oleh dosa. Nah sebaliknya, orang Kristen adalah orang-orang yang udah dibebaskan. Tuhan menjadikan kita, boleh dikatakan sebagai orang-orang yang baru. Kita dibebaskan dari keegoisan yang penuh dengan dosa. Sekarang kita itu punya kuasa daripada Tuhan untuk mengasihi, untuk melayani, untuk tunduk kepada bos kita. Jadi kita telah terbebas daripada keharusan, boleh dikatakan, untuk menyerah pada sifat-sifat kita, sifat kejatuhan kita. Dan melalui Roh Allah sendiri, kita dapat memilih ketaatan dan kesalehan. Itu yang luar biasa.
Dan tindakan kita akan mempunyai sebuah konsekuensi yang kekal. Konsekuensi yang kekal. Jadi jangan pikir kalau misalnya kita itu melakukan A atau B, itu nggak ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Dan kita sebagai orang-orang Kristen yang taat kepada Tuhan, konsekuensinya itu adalah konsekuensi yang kekal. Oke? Dan inilah yang harus dilakukan oleh orang-orang bebas di dalam melayani Tuhan. Perhatikan ayatnya yang ke-16. Coba lihat ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi kata Petrus begini, kebebasan Kristen, kebebasan yang ada di dalam kekristenan, itu adalah bukan alasan untuk hidup sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi bukan sebuah permit, begitu loh, untuk melakukan dosa. Ini adalah kebebasan yang ada di dalam batasan. Batasannya dari mana? Dari Tuhan. Jadi dialah sebetulnya yang menetapkan batasan atau parameter tersebut. Dan gak ada yang lebih bagus lagi ngajarin kepada kita mengenai hal ini kecuali siapa? Kecuali Thomas the Tank Engine. Betul gak? Thomas the Tank Engine. Apa yang diajarin kepada kita? Kalau misalnya siapa di sini yang udah pernah nonton Thomas the Tank Engine? Oke. Apa yang diajarkan kepada kita oleh Thomas the Tank Engine? Jadi si kereta itu, si gerbong itu bisa bebas pergi kemanapun dia suka. Ya, kereta yang penuh dengan batu bara, kereta yang penuh dengan penumpang, dia bisa pergi kemanapun yang dia suka. Gak ada yang bisa batasin dia. Asal apa? Asal dia tetap ada di dalam relnya, tetap ada di dalam jalurnya. Dia boleh pergi kemana aja, tetapi dia tetap ada di dalam jalurnya. Dan ketika dia pergi dengan bebas, mau kemana aja. Tetapi ketika dia keluar dari jalurnya, apa yang terjadi? Ada masalah, ya. Dia nggak bisa kembali ke jalurnya lagi. Jadi kalau misalnya kita kepengen kebebasan yang sejati, hal itu hanya dapat ditemukan di dalam takut akan Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi seringkali kita pikir, oh ini bebas sejati, tapi kok kita tetap bound dengan aturan. Iya, memang betul, itu yang terjadi di sini. Bagaimana kita hidup sebagai budak yang merdeka. Jadi kita bebas untuk melayani Tuhan, tetapi kita tetap ada batasannya. Perhatikan ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Ya, jadi tetap ini batasan-batasannya. Jadi sebetulnya nggak terlalu rumit ya, betul nggak? Jadi inilah ringkasan daripada pengajaran Tuhan Yesus boleh dikatakan dalam versi Petrus. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, dan dia berkata, kamu bebas untuk melakukan segala macam hal, segala macam cara, di dalam segala tempat, tetapi ada batasannya. Batasannya ini, hormati semua orang, perlakukan semua orang dengan sama, apapun jenis kelaminnya, apapun warna kulitnya, apapun kebangsaannya, dan katakan apa? Lakukan itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Jadi ini adalah otoritas yang diberikan secara khusus kepada orang yang percaya, dan ini diberikan kepada kita semua untuk kita lakukan itu di dalam konteks kita masing-masing. Jadi ada sebuah keputusan yang melihat prioritas, begitu loh. Prioritas bagaimana seorang takut kepada Allah dan juga melayani manusia. Takut akan Tuhan, tetapi melayani manusia, supaya manusia boleh kenal Tuhan. Jadi jika kalau misalnya ada pilihan untuk mana nih, melayani manusia atau menyenangkan Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Bahwa kita ada di dalam dunia ini untuk pertama-tama menyenangkan Tuhan. Saya nggak tahu ada nggak ayat dari Lukas 12, bagus, Lukas 12 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Kita baca bersama-sama yuk. Lukas 12 ayat 4 dan 5. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu,
Hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Jadi ketika ada pilihan antara takut kepada manusia atau takut kepada Tuhan, pilih takut kepada Tuhan daripada manusia. Dan contoh ini adalah contoh yang semakin umum saya katakan, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Australia. Ketika kita ditantang sebagai orang-orang Kristen, apakah kita akan takut kepada Tuhan atau kita takut kepada manusia? Jadi seringkali kita pikir ini adalah keputusan yang jauh lebih gampang di sini dibandingkan dengan di Indonesia. Tetapi sebetulnya enggak. Ini adalah keputusan yang sulit buat semua umat Tuhan di dalam segala masa. Kenapa kita perlu melakukan hal ini? Kenapa hal ini adalah sesuatu yang harus masuk akal bagi kita sebagai orang-orang Kristen? Jadi ini bukan hanya sekedar pengajaran moralistik, oke? Di mana kita harus tunduk kepada penguasa dan berbuat baik dan lain sebagainya. Tetapi ini kita bisa temukan sebetulnya, kenapa kita melakukan hal ini kita bisa temukan di dalam Tuhan Yesus sendiri. Karena kita melihat di dalam kehidupan Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan. Perhatikan, di pasal yang kedua ayat 21, kita baca bersama-sama ya. Pasal 2 ayat 21. Udah ketemu? Pasal 2 ayat 21. Kenapa kita harus tunduk? Udah ketemu? Kita baca bersama-sama. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikut jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi ini jelas sekali kenapa kita harus tunduk. Kenapa kita harus tunduk kepada penguasa? Karena dikatakan apa? Kamu telah dipanggil dan seperti Kristus yang menderita, kita pun juga telah dipanggil untuk menderita, boleh dikatakan. Dan dia katakan apa? Kristus bukan hanya sekedar menyuruh kamu untuk menderita, tetapi Kristus telah meninggalkan teladannya. Dia telah meninggalkan contohnya. Apa artinya menderita bagi Allah? Ia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada di dalam mulutnya, ia dicaci maki, tetapi tidak membalas, dan lain sebagainya. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, dan seterusnya. Jadi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus telah mendorong kepada kita untuk kita terus ada di dalam dunia ini dan untuk memegang prinsip-prinsip Alkitabiah. Walaupun dengan ada sebuah resiko yaitu untuk menderita. Kenapa? Karena Tuhan sendiri telah melakukannya di dalam Yesus. Yesus telah menjadi contoh bagi kita apa artinya itu menderita untuk kepentingan kerajaan Allah, untuk kebenaran daripada kerajaan Allah. Dan Tuhan sudah melakukannya itu di dalam Yesus yang menjadi contoh bagi kita. Di ayatnya yang ke-24, perhatikan, dia katakan, ia sendiri telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Jadi kematiannya sebetulnya memberikan kepada kita kehidupan. Oke, ketaatannya memberikan kepada kita kekuatan untuk hidup di dalam kebenaran, untuk kemuliaan dan kebesaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan boleh kami renungkan. Kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau yang boleh terus ada di dalam kehidupan kami dan boleh terus mendorong kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kau tolong bantu kami ya Bapa supaya kami boleh mengenal siapa Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami, bahwa Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia, yang adalah Tuhan kami, di mana kami boleh melayani Dia, kami boleh mengikuti Dia, kami boleh tunduk kepada Dia,
dan kami boleh memuliakan Dia di dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengambil perjamuan kudus. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau mengingatkan kami siapa Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Allah yang telah mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kami, membayar dosa-dosa kami, mengampuni kami, dan kami bersyukur Tuhan bahwa di dalam Dia kami beroleh sebuah kepastian keselamatan, sebuah kebenaran ya Bapa, bahwa dosa-dosa kami telah diampuni, bahwa kami memiliki jaminan kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, kami berterima kasih sekali lagi Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami terus ya Bapa, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sambil kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki perjamuan, kita